Oke, semangat pagi teman-teman. Hari ini luar biasa ya. Hari Sabtu, saatnya bersatu. Nah, ngopi pagi kita hari ini luar biasa. Saya nggak nyangka kedatangan sosok orang yang luar biasa di program 3 Saya juga nggak percaya kalau beliau bisa mau hadir di ngopi pagi kita hari ini. Ngobrol santai, penuh inspirasi. Itu tema kita hari ini. Nah, beliau adalah wanita pertama yang menjadi crown di program 3 ya. Pada dasarnya beliau hanya seorang ibu rumah tangga seperti teman-teman ibu rumah tangga ya. Tapi beliau memang punya keinginan yang kuat, kemauan yang kuat untuk sukses di program 3 Hari ini kita akan bincang-bincang santai ya bersama beliau ditambah dengan leader saya yang luar biasa, orang yang juga fenomenal ya, seorang mantan pedagang kue leker. Perbedaan ada di antara beliau berdua. Yang satunya ibu rumah tangga, ya, yang satunya hanya tukang kue leker. Tapi keinginan beliau untuk sukses di program TE sama-sama kuat. Kita akan simak bersama-sama dengan narasumber yang berbeda antara pendidikan dan apa pekerjaan, tapi punya keinginan sama. Kita sambut langsung kita berdua dengan Pak Sugiyar dan Ibu Mei. Oke Selamat pagi, ya, semangat pagi selamat Ibu pagi, Mei Kak. ya. Salam luar biasa untuk teman-teman semua, sama Pak Sugiyar, salam luar biasa. Ya, Salam siap. luar Ya, biasa ya, salam dahsyatnya. luar biasa dahsyat. Ini terima kasih Bu Mei ya bisa mau hadir di ngopi pagi kita Sama-sama hari ya, ini ya. Pak. Nah, Yuk, ini langsung aja mungkin Bu Mei dulu yang mungkin mau bercerita, membagikan kisah inspirasinya untuk teman-teman yang hari ini nyimak di YouTube saya ya. Mungkin bisa membuat mereka move on lagi ini ya. Di saat seperti ini memang perlu motivasi dari sosok leader, khususnya Bu Mei. Monggo, untuk waktu pertama kali saya berikan ke Bu Mei. salam luar biasa untuk para pemirsa yang hari ini nonton live YouTube bersama kita ya. Perkenalkan, saya Melina Lai, seorang ibu rumah tangga. Saya bergabung di Bisnis 3i ini karena saya mengisi waktu kosong saya eh, supaya saya mempunyai aktivitas yang bermanfaat ya, aktivitas yang bisa saya kerjakan sambil mengurus mengurus anak-anak di rumah ya. Saya bergabung di Bisnis 3i ini karena saya melihat bisnis 3i ini sangat memberikan sesuatu yang positif baik untuk saya maupun untuk masyarakat Indonesia terutama saya lihat ya. Karena di sini ya, di sini kita mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Selain kita diedukasi mempunyai tabungan di masa pensiun ya, kita juga mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan santunan proteksi yang ibaratnya kalau kita menabung di bank, uang kita taruh di bank, kita kan tidak mendapatkan santunan proteksi ya. Nah, tapi di sini kita bisa mendapatkan 3 keuntungan sekaligus dalam satu tabungan. Jadinya saya selalu tertarik dengan kalau menabung aja saya sudah tertarik karena selama saya kecil saya selalu di edukasi sama orang tua saya bahwa menabung itu tuh sangat penting ya kan, karena untuk kita nggak tahu suatu saat kita punya kebutuhan mendadak ya kan, atau namanya juga hidup kan pasti ada pasang surutnya ya. Kalau sampai kita tidak menyediakan ya kan dana cadangan darurat untuk hari tua kita atau untuk suatu saat atau kita membutuhkan mendadak ya. Nah, jadinya nanti kita yang akan kelabakan sendiri menurut saya ya. Jadi sebelum musibah itu datang ya kan, mending kita siap sediakan dulu ya kan, sediakan payung dulu menurut saya ya. Jadi selain mendapat keuntungan itu ya kan, itu saya anggaplah untuk jangka panjang saya ya kan.
Karena itu kan untuk dana pensiun hari tua itu kan untuk jangka panjang, ya kita bilang untuk jangka panjang. Tapi yang paling penting di sini kita bisa mendapatkan sumber income, itu yang membuat saya tertarik. Dan seorang ibu rumah tangga, kalau kita bilang mau cari bisnis, kita rada-rada susah ya, karena kita harus mencari bisnis yang fleksibel. Tidak bisa kita terikat seperti kita kerja di kantoran, ya. Nah, jadi itu yang membuat saya tertarik, karena di sini kita punya kita punya fleksibel waktu, ya kan, fleksibel tempat di mana aja kita bisa kerjakan, ya kan, dengan bisnis yang kita kerjakan ini, ya kan, dan sangat cocok sekali buat ibu-ibu rumah tangga yang nggak mau ribet. Termasuk saya juga nggak mau ribet, ya kan. Jadi saya sangat suka bisnis 3i ini karena sambil nyantai, sambil masak, ya kan, atau sambil ngobrol sama anak, saya bisa chatting-chatting, ya kan, main HP, ya kan, sambil ngopi-ngopi di Starbucks atau di luar sama teman, sambil arisan, saya bisa ngobrolkan, kayak gitu loh, saya bisa bercerita banyak tentang 3i. Itu yang saya suka, ya kan. Dan yang paling saya suka, awal saya punya teman ya nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak sekali, teman juga terbatas ya, hanya itu aja, ya kan. Tapi semenjak saya bergelut di bidang bisnis 3i ini, ya kan, teman saya menjadi banyak sekali yang sebelumnya saya juga nggak tahu, ya kan, yang nggak kenal dari berbagai daerah ya. Tapi sekarang saya punya teman yang banyak sekali melalui bisnis ini. Dan saya melihat ini bukan hanya sekedar bisnis, saya lihat, ya kan. Tapi saya ada sesuatu yang ibaratnya ada kasih, ya kan. Di sini saya merasa saya ada kasih dan ada cinta terhadap mereka ya, yang ibaratnya mereka yang sudah satu kapal di dalam bisnis ini, ya kan, dengan saya satu kapal dalam bisnis ini, ya kan. Dan saya bisa sharing banyak sama mereka, saling bercerita, saling memotivasi sesuatu yang positif. Nah, itu yang saya suka di bisnis ini, yang kita itu digiring ke pikiran yang positif di sini, ya. Daripada kita di rumah, kita banyak ya, saya lihat ibu rumah tangga sayang sekali ya waktunya dihabis-habiskan seperti nonton sinetron, ya kan, ikutan arisan, gosip-gosip orang lain, ya kan, menceritakan kenegatifan, ya kan. Kadang-kadang saya suka lihat kumpul-kumpul ibu-ibu di sekolah malahan ngelantur ya, cerita tentang suaminya lah, inilah, itulah, semua yang dimasuk ke pikiran mereka tuh yang negatif. Itu sangat sayang menurut saya. Karena apa? Perkataan apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang kita dapatkan sebenarnya. Jadi hati-hati dengan mulut sebenarnya. Jadi saya selalu mengucapkan apapun, saya selalu mikir, ya kan. Maka waktu itu sebenarnya bisnis yang ditawarkan teman saya ini, yang ditawarkan leader saya ini ya, sebelum beliau menawarkan bisnis ini, sebenarnya saya sudah ditawarkan sebelumnya sama orang lain sebenarnya. Sudah ada 2 orang yang menawarkan saya karena miskomunikasi, informasi yang disampaikan tidak nyampai ke saya. Akhirnya saya nolak kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita mau nyampaikan, ini kan kita lihat bisnis ini kan sangat bisa menolong banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Tapi kadang-kadang kita tahu ini bisnis bagus nih, sangat bagus sekali nih. Tapi karena kita tidak punya skill, ya kan, karena kita jarang ini ikut training, ya kan, atau kita pengetahuannya kurang. Pas datang menyampaikan berita ini ke orang yang bersangkutan, ya kan, informasi ini nggak nyampe ke orang itu, ya gitu loh. Jadinya rezeki yang mau kita kasih akhirnya mental kayak gitu loh, ya kan. Menurut saya sih sebenarnya belum waktunya ya orang itu mendapatkan informasi ini. Jadinya sebenarnya bukan penolakan sih sebenarnya, ya kan. Waktu itu bukan saya menolak dia sih, sebenarnya bukan itu, saya nolak orang yang awal menerangin bisnis ini.
Cuman pas dia nyampain ke saya itu, ya kan ya, informasinya nggak kena ke saya kayak gitu loh, nggak kena ke hot buttonnya saya kayak gitu loh, ya kan. Betul. Nah, dia tidak tahu, dia tidak punya punya mendalamin bisnis ini, dia tidak mendalamin bisnis VI ini. Maka sangat penting kalau kita itu sebelum ya kan kita maju ke medan perang, kita harusnya siap perlengkapan dulu sebenarnya. Jangan sampai ketemu orang yang punya posisi di atas, kamu tidak ada persiapan, akhirnya itu ibaratnya langsung didor mati kayak gitu. langsung 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 Iya, 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 siap. langsung impian dia saya cut kayak gitu loh. langsung langsung saya putusin kan. Karena apa? Karena dia tidak menyentuh apa yang saya butuhkan kayak gitu loh. Jadi dia harus harus cari tahu dulu kebutuhan saya ini apa kayak gitu loh. Dan keuntungan saya masuk 3i ini apa? Itu yang harus dia informasikan ke saya. Jangan sampai ketemu kita ya kan langsung nawarin, Bu, mau masuk tabungan nggak? Ya kan? Menurut saya di luar sana banyak tabungan seperti 3i ini, ya kan? Tapi bedanya apa? Begitu loh, saya nabung di CMB Niaga, saya nabung di BCA, atau saya nabung di Bank Mandiri, ya kan? Bedanya dengan 3i apa? Kayak gitu loh. Ya kan? Kalau nggak ada bedanya, kenapa saya harus masuk 3i? Nah, itu permasalahannya. Karena dia nggak bisa jelasin, ya bukan salah saya kalau saya nggak join ya saat itu ya. Nah, sedangkan setahun kemudian datang lagi ada orang yang jelasin dengan lengkap, ya kan? Dan dia tahu apa yang menjadi kelemahan saya di bisnis saya yang saya jalankan sebelumnya. Karena saya bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang hanya duduk diam di rumah, ya kan? Saya selalu dari dulu, ya kan, tidak bisa diam. Saya tidak bisa diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, ya kan? Saya selalu mencari kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk saya, ya kan? Kadang-kadang saya suka jualan apa aja deh, ya kan? Misalnya baju lah, ya kan? Atau apa kosmetik lah, apalah. Yang penting saya tidak nganggur, kayak gitu loh, ya kan? Saya tidak nganggur dan saya bisa punya penghasilan. Karena kita seorang ibu rumah tangga, kita juga tidak bisa setiap bulan mengharapkan ya tunggu gajian dari suami ya, tunggu gajian dari pemberian suami ya kan. Kadang-kadang kita juga ada kebutuhan yang ibaratnya tidak bisa minta sama suami ya kan. Seperti ya untuk kesenangan kita sendiri, hobinya kita, misalnya kita suka belanja tas, sepatu atau apa ya kan. Kalau kita minta uang sama suami, kadang-kadang suami kan suka tanyain, memang mau belikan apa, ya kan? Jadi saya tuh ribet lah ya, minta-minta sama suami begitu, makanya saya suka kalau untuk uang jajan saya suka mending saya cari sendiri, kayak gitu loh. Jadinya saya pikir, oh saya dikasih Tuhan ada tangan, ada kaki, ya kan? Semua lengkap, ada mulut, ya kan? Dan tidak cacat, ada ya kan? Saya bisa bekerja, ya kan? Dan bisa beraktivitas. Kenapa saya harus bergantung hidup saya sama orang lain, ya kan? Atau sama suami saya. Dan saya pikir ya beban suami juga sudah cukup berat ya, karena dia harus biayain, ya kan? Seluruh biaya rumah tangga serta Bapak Ibu pasti tahu biaya sekolah anak sekarang nggak murah, ya kan? Mahal sekali, ya kan? Apalagi saya mempunyai 3 anak, ya kan? Saya mempunyai 3 anak. Dan 3 anak itu kan punya cita-cita berbeda-beda, ya kan? Kita harus menyiapkan dana pendidikan mereka. Jadi ya beban suami nggak mudah, kayak gitu loh. Kita tahu. Jadi kalau kita sebagai istri bisa menopang penghasilan suami, ya kan? Kenapa enggak? Saya bilang, ya. Dan bisnis 3i ini menurut saya semua orang pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa menurut saya, ya kan? Karena apa? Bisnis ini hanya bercerita kebaikan, ya kan? Kebaikan buat apa? Buat masa depan orang banyak, ya kan? Jadi bisnis ini saya bilang selain membantu orang mempunyai masa depan lebih baik, ya kan? Membantu orang menyelesaikan, ya kan? Masalah ekonomi mereka juga sebenarnya. Banyak saat ini, ya kan? Di saat COVID begini, ya kan? Banyak seperti teman-teman saya sebelumnya, ya kan? Dia menikmati kehidupan yang baik, ya kan? Dia punya segala-galanya. Tapi kita tidak tahu nih, ya kan? Sekali musibah datang,
kita bisa mendadak bangkrut loh. Kita bisa mendadak bangkrut dan bisa mendadak tidak punya penghasilan, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, ya kan? Kita tidak boleh bergantung sama satu sumber penghasilan, ya kan? Kalau bergantung sama satu sumber penghasilan, satu sumber penghasilan itu mati, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak gitu loh. Nah, itu yang saya khawatirkan, ya kan? Jadi saya bilang, ya kan, suami saya ya dia punya bisnis sendiri, ya kan? Saya juga punya bisnis sendiri, yaitu 3i. Jadi kita berdua saling melengkapi, saling menopang, ya gitu loh. Jadi kita tidak bergantung sama satu sumber penghasilan yang ibaratnya suatu kita tidak tahu, ya kan, namanya musibah dalam hidup kan kita nggak tahu. Seperti musibah corona ini. Siapa yang tahu sih? Namanya bencana alam tidak ada yang tahu. Memang Tuhan kasih tahu. Semua dalam hidupnya kita ada masalah apapun, saya tahu itu pasti ada rencana Tuhan, ya kan, untuk kita belajar dalam hidup ini. Jadi saya bilang kalau bisnis ini, ya kan, bisa, ya kan, memberikan yang sesuatu yang bisa menolong banyak orang, ya kan, di luar sana, ya kan. Kenapa kita tidak kerjakan? Toh uang yang Bapak Ibu keluarkan, ya kan, itu tidak menjadi pengeluaran di sini, tapi menjadi pemasukan, ya kan? Karena apa? Semua masuk ke rekening kita, nggak ada masuk ke rekening leader atau rekening orang yang mengajak kita, nggak ada. Malahan apa? Kita disuruh apa? Menyisihkan uang untuk masa depan kita supaya kita punya kehidupan yang nyaman nantinya, ya kan? Dan ada sesuatu yang bisa kita wariskan ke keluarga yang kita cintai, ya. Dan kalau kalian mau nikmati, ya kan, penghasilan setiap bulan dari sini, bisa, ya kan? Tinggal aja jalankan bisnisnya. Karena apa? Sudah menjadi paket 3-in-1 di sini, ya kan? Karena semua kita dapatkan di sini yang tidak ada paket di luar sana, ya kan? Seperti dulu ya saya jalankan bisnis asuransi, ya kan? Bukan 3i ya, bisnis asuransi lain ya. Itu kan saya tidak bisa mengajak semua nasabah saya berikan penghasilan di sini, ya kan? Tapi kalau di sini semua nasabah saya bisa jadikan mereka punya penghasilan di sini. Karena apa? Karena bisnis 3i ini, ya kan, bukan untuk memperkaya diri saya sendiri, tapi saya juga bisa memperkaya semua orang yang join di bisnis saya, ya kan? Jadi saya tidak fokus, ya, saya tidak fokus tabungan saya 5 tahun, ya kan, jadi berapa? Karena itu untuk jangka panjang saya tidak fokus itu. Tapi yang saya fokusin, ya kan, saya bisa menikmati penghasilan tiap bulan ratusan juta sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Itu caranya gimana? Itu yang saya tangkap. Karena bisnis yang karena di sini kan ada bisnisnya. Masa saya ambil hanya paket menabung aja, hanya paket asuransinya saja, habis itu paket menabung gratisnya sama paket mendapat penghasilan setiap bulannya, ya kan, passive income yang bisa saya dapatkan, habis itu saya buang. Saya nggak mau. Seperti saya beli apartemen, saya dapat fasilitas kolam renang, tempat fitness, apa, ya saya pakai lah. Toh itu fasilitas saya, ya kan. Seperti di 3i ini, saya bisa dapat fasilitas tiga-tiganya juga, ya kan. Saya bisa sambil menabung, ya kan, sambil saya diproteksi, ya kan, sambil saya dapatkan sumber income penghasilan bulanan, saya bisa buat uang jajan saya tidak usah minta sama suami, ya kan. Saya bisa keliling dunia sesuka hati saya, ya kan. Saya bisa mewujudkan impian saya yang belum terwujud, ya kan. Dan saya bisa mempersiapkan hari tua saya dengan hidup yang nyaman, yaitu yang kita pernah presentasikan, ya kan. Saya mau jadi orang yang 5%, ya kan. Orang yang punya finansial yang kaya. Saya nggak mau menjadi orang 95% yang ibaratnya hari tuanya, ya kan, bergantung sama anak, bergantung sama menantu, apalagi masuk ke panti jompo. Saya nggak mau, ya kan. Saya mau hari tuanya saya kaya, itu aja. Saya harus punya, ya kan, financial freedom dan time freedom. Jadi di sini walaupun saya kron, ya kan, punya penghasilan setiap bulan saya terima 200-an juta, ya kan, tapi saya bukan diam-diam aja, enggak, ya kan, karena tetap saya menginspirasi orang-orang yang ibaratnya mereka punya semangat, ya kan, ingin berjuang di bisnis 3i ini. Karena apa? Saya lihat bisnis ini bukan untuk saya aja. Kalau saya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya kan,
itu adalah ibadah yang baik untuk hidupnya saya, ya kan? Karena saya hidup bukan hanya untuk uang, untuk mendapatkan uang di dunia ini, ya kan? Karena apa, ya kan? Uh, Uang yang kita dapatkan sebenarnya, ya kan? Kita nggak bisa bawa mati juga, benar kan? Kita nggak bisa bawa mati kan uang kan. Tapi amal kebaikannya kita, ya kan? Itu kan kita bisa bawa, ya kan? Setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi saya bilang di sini selain kaya di dunia, ya kan? Kita juga kaya di akhirat. Ya, itu Amin. yang sangat yang saya termotivasi ya Pak. Pak Sugiar, yang saya kenapa saya bisa join di bisnis 3i ini karena saya bilang ini ya semuanya yang saya masuk menguntungkan saya semua, tidak ada yang rugi kayak gitu loh Pak Sugiar. Dan bisnis ini yang saya bilang ya bisnis anti gagal, ya kan? Anti bangkrut, ya kan? Kalau saya mau buka usaha di luar sana kan saya butuh modal. Tidak mungkin ibaratnya saya sudah keluarin modal, bulan depan saya balik modal. Itu tidak mungkin, ya kan? Orang kadang-kadang buka usaha seperti suami saya aja perlu 2 tahun untuk membalikkan modalnya, ya kan? Sekali modal keluar miliaran, ya. Nah, sedangkan di sini modalnya kecil, ya kan? Tapi penghasilannya bisa miliaran. Nah, itu yang saya suka. Nah, itu aja saya Yeah. Yuk. Terima kasih Bu Me. Wah, diborong langsung ya. Pokoknya satu paket. Ya, jadi kepengennya saya sih nanyanya satu persatu, tapi sama Bu Men langsung dijawab langsung. Tapi nggak apa-apa deh. Saya harus punya ide untuk nanya yang lain. Nah, ide saya gini. Kira-kira saya tahu Bu Mei juga punya kredibilitas, punya kemampuan yang lebih, punya skill ya, karena latar belakang Bu Mei juga tadi kalau nggak salah agen asuransi di sana ya. Tentu saja pasti leadership-nya pasti hebat lah gitu. Nah, saya pengen tahu, walaupun Ibu juga punya skill, punya kemampuan yang lebih, tentu saja program 3i ini kan sesuatu yang baru ya. Nah, kira-kira waktu itu ada nggak penolakan Bu? Saya pengen tahu nih, Ibu Kron, Bu Maya ya, dulu pernah ditolak nggak sih gitu? Nah, monggo Bu. Kalau penolakan ya pasti ada lah Pak Sugiarto ya. Karena bukan apa, sampai hari ini saya Kron aja, saya kadang-kadang kasih teman saya lihat bukti statement bonus saya aja masih ada yang nolak Pak Sugiarto. Jadi kalau saya menghadapi penolakan mah saya sih sudah kenyang ya Pak Sugiarto ya. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang bagi saya sesuatu yang ibaratnya bisa mematahkan semangat saya ya. Karena apa? Karena menurut saya ya semua orang punya pilihan hidup Pak Sugiarto, ya kan? Dia mau misalnya kita menawarkan sesuatu yang positif, kita pikir itu baik untuk hidupnya dia, tapi dia menolak apa yang kita tawarkan, ya itu pilihan hidupnya dia yang harus dia jalani, ya kan? Jadi saya tidak akan memaksakan, ya kan, untuk dia join di 3i ini. Kalau semua orang ya Pak Sugiarto tidak menolak kita, semua orang nih join nih, ya kan? Di bisnis kita bercerita semua orang join nih, ya kan? Nanti kita mau naik pesawat kita nggak akan ketemu pilot, ya kan? Karena apa? Nanti kita mau perpergian, ya kan, naik pesawat, ya kan? Ternyata ya kan pilotnya lagi presentasi 3i, ya kan, nggak bawa penerbangan, ya kan? Itu kan nggak bisa juga, ya kan? Nanti saya suka makan nasi padang, nanti nggak ada orang yang jual nasi padang lagi, ya kan? Karena semua jalanin 3i, itu kan nggak mungkin, ya kan? Jadi setiap orang itu di luar sana mereka punya pilihan hidup, ya kan? Kita tidak bisa maksa, ya kan? Jadi menurut saya ya penolakan itu ya lumrah, ya kan? Sudah biasa menurut saya itu namanya bisnis kita ini kan bisnis yang apa sih? Bisnis jasa ya. Saya bilang bisnis kita kan bisnis jasa. Jadi kalau kita nawarkan segala sesuatu ya tidak mungkin orang beli ya kan sama kita ya kan, tidak mungkin semua orang tuh harus join sama kita karena mereka kan punya pilihan sendiri ya kan dalam hidupnya mereka ya kan, mereka mau ngapain ya kan, jalanin hidup ini yaitu adalah pilihan mereka. Jadinya ya easy going aja ya menurut saya ya.
Karena Oke. karena kalau kita paksain orang untuk join di sini, kalau dia tidak mengerti atau dia hanya join, ya kan, hanya join hanya untuk menabung aja, menurut ya saya bukan mau cari penabung sih di sini ya. Sebenarnya saya mau cari orang yang punya visi misi sama dengan saya, yang sepakat dengan saya, yang mau berjuang ya kan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidupnya dia gitu loh. Oke, Jadi ya mantap. penolakan Oke, itu Bu. ya nggak perlu kita ini ya takutin ya di sini ya, karena Oke, kalau saya siap. takut dengan Wah. penolakan ya saya nggak mungkin dapat penghasilan seperti saat ini ya, saya nggak mungkin mencapai crown. Tapi ya saya bersyukur juga dengan adanya penolakan, saya banyak belajar juga, Pak, ya kan? Kalau tidak ada penolakan, ya saya tidak tahu nih, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana itu tuh untuk pengetahuan saya bisa memahami 3i ini sampai mana. Karena ada penolakan, ya skill saya jadi bertambah, itu aja gitu loh. Betul, Jadi betul. Luar positif, biasa. sangat positif ya. Oke ya. Jadi Hmm. menurut Bu Mei, penolakan itu membuat kita terus belajar. Kenapa? Karena nanti di suatu saat ketika kita prospek orang lain, pasti ingat, oh kemarin kita ngomong sama si A, dia nolak. Ngomong si B, dia nolak. Ngomong si C, dia nolak. Dari penolakan-penolakan kita belajar, ya. Belajar, oh berarti ini nanti kita di ngomong yang si D, tidak seperti yang A, B, C tadi. Wah, luar biasa. Nah, Bu Iya. Mei, pasti penolakan selalu ada, tapi juga pasti ada yang menerima informasi kita. Nah, ketika mereka mau menerima informasi kita, apa yang dilakukan Bu Mei untuk membuat mereka juga satu misi, satu visi bersama Bu Mei? Setelah mereka menerima informasi dari saya, ya kan, saya akan menolong mereka. Pertama ya, saya akan tanya impian mereka dulu, Pak. Saya akan nanya impian mereka dulu, ya kan? Karena apa? Kalau mereka tahu impian mereka, ya kan, mereka pasti akan bikin goal untuk hidupnya mereka, akan bikin target untuk hidupnya mereka. Jadi dari impian itu sangat penting, itu namanya impian, ya kan? Kalau kita hidup tidak punya impian, aduh itu mah saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Berarti kamu jalanin hidup itu flat aja, ya kan? Nggak kayak hidup hidup segan mati tak mau kayak gitu loh. Kalau orang yang nggak punya impian, gitu, ya kan? Jadi jadi jangan sampai kita nggak punya impian, ya kan? Karena apa? Impian itulah yang akan, ya kan, membuat Anda menjadi orang yang tidak malas, ya kan? Membuat Anda menjadi orang yang punya punya apa ya, cita-cita, ya kan? Punya sesuatu yang diinginkan, ya kan? Jangan sampai hidup ini, ya kan, tidak punya kayak tidak punya desire kayak gitu loh, tidak punya semangat untuk hidup itu loh, ya kan? Jadi impian itu kan membuat Anda punya semangat hidup sebenarnya, ya kan? Supaya apa? Supaya Anda jangan hidup ya gitu-gitu aja lah, ya kan? Hari ini dapat penghasilan 1 juta ya syukur, ya kan? Maksudnya tidak punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi kita itu tuh harus punya hidup yang optimis ya. Jangan hidup yang pesimis, yang negatif kayak gitu loh, ya kan? Jadi kita nggak bisa maju kayak gitu loh, ya. Jadi ya kita harus bikin impian, ya kan? Impian kita nih, waktu awal kita join di 3i ini nih maunya apa, ya kan? Misalnya Bapak Ibu nih, ya kan? Saat ini punya penghasilan, ya kan? 5 juta, ya kan? Yang didapatkan dari gaji, ya kan? Misalnya gaji. Misalnya saya bilang karyawan lah, ya kan? Karyawan, ya kan? Kenapa Anda mau join di 3i? Mungkin Anda bosen dengan hidup pas-pasan, ya kan? Dengan hidup yang ibaratnya waktu nggak ada, ya kan? Sudah tuh hidupnya tuh tertekan gara-gara ya harus apa sih maksudnya tertekan di perusahaan, ya kan? Karena pekerjaannya banyak atau apa, ya kan? Karena apa? Kalau kita menjadi karyawan ya, semakin posisi kita semakin tinggi, ya kan? Kesibukan kita juga semakin banyak kayak gitu loh. Dan kerjaan kita semakin banyak kayak gitu loh. Tapi kalau di Tria ini, ya kan, posisi semakin tinggi, ya kan?
ya kan, waktu kita ya semakin banyak, ya kan, dan pekerjaan kita ya lebih santai jadinya, ya kan, tidak seperti yang awal-awal kayak gitu loh, waktu kita baru jalan, ya kan, baru jalan sih memang namanya kita baru jalan kan kita butuh membangun, ya kan, network kita, ya kan, kita butuh membangun ini pondasi kita, ya kan, nggak mungkin ibaratnya awal-awal jalan kita santai-santai kan, itu kan berarti ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, ya kan, dalam goalnya kalian join di bisnis ini kayak gitu loh, ya kan. Nah, itu yang saya terapin ke timnya saya ya. Setelah Anda join, ya kan, Anda bikin impian Anda mau goalnya apa di sini, ya kan. Misalnya dalam awal pertama join, kalian harus mendapatkan nabung gratis, misalkan, ya kan, kamu harus nabung gratis dulu, kamu ambil nabung gratisnya dulu, ya kan, karena sini kan ada program kalau kita sponsor 5, kita dapat bonus kurang lebih 800.000, itu yang diambil dulu, ya kan, yang jangka pendeknya dulu, ya kan, habis itu baru atur jangka menengahnya mau apa, dalam waktu 6 bulan ini mau apa nih, goalnya kalian 6 bulan ini mau apa nih? Ya, misalnya pengen punya penghasilan ya 5 juta deh per bulan, ya kan? Ya, kalau saya mau punya 5 juta per bulan, apa yang harus saya lakukan? Ya, action setiap hari, ya kan? Action setiap hari, ya kan? Bangun pondasi dulu, ya kan? Bangun pondasi, action setiap hari. Ya, kalau kalian bilang nggak punya waktu, ya, saya juga nggak punya waktu. Kalau orang dibilang nggak punya waktu, semua orang nggak punya waktu, ya kan? Padahal setiap orang kan waktunya sama, 24 jam, ya kan? Nah, sedangkan jalankan bisnis 3i ini nggak perlu waktu 24 jam. Kalian bisa sambil kerja, ya kan? Sambil apa sih, beraktivitas kalian yang rutin, yang biasa. Misalnya kalian belum lepas lah, belum fokus lah ya jalankan bisnis 3i ini, ya kita nggak masalah. Namanya juga baru mencoba, ya nggak mungkin langsung tinggalin kerjaan, langsung full time di 3i ini, karena ya namanya kita ini pasti punya mental yang tidak, ada orang yang punya mental nekat, ada yang orang yang tidak punya mental nekat, ya kan. Jadi ya ada yang orang yang hanya ingin lihat-lihat dulu, ya silakan, ya kan. Kalau misalnya sudah mendapatkan, kalian sendiri analisa sendiri lah ya kan. Kalau Anda mendapatkan melebihi, ya kan, dari pekerjaan Anda sebelumnya, ya pasti Anda akan resign menurut saya. Pasti Anda akan lebih fokus di 3i. Karena apa? Kalau Anda lebih fokus, pasti Anda mendapatkan lebih lagi di sini, kayak gitu loh. Dan lebih cepat lagi menghantar Anda ke Crown Agency, sebenarnya itu. Seperti awal, saya kenapa mau ambil fokus bisnis 3i ini? Karena saya punya goal sendiri, ya kan? Saya udah bikin goalnya saya sendiri, bahwa saya nggak mau main-main, dalam waktu 2 tahun saya harus mencapai Crown Agency. Itu dream book saya tuh, yang saya bikin. 2 tahun saya harus mencapai Crown Agency, ya kan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya awal-awalnya ya harus berjuang, ya kan? Harus setiap bangun pagi saya sudah punya catatan, ya kan? Saya harus ngapain, ya kan? Dan catatan yang janji orang itu semuanya itu full sampai malam, ya kan? Itu saya kerjain tuh hampir setahun begitu, ya kan? Saya berjuang keras, ya kan, untuk awal-awalnya. Tapi saat ini saya udah menikmati semua yang saya perjuangkan. Jadi indah pada waktunya, Pak Sugiarto. Mantap ya, indah pada waktunya itu bukan sekedar status di Facebook ya teman-teman ya, tapi perlu diperjuangkan. Ini nampar banget nih ya, khususnya teman-teman kita yang hanya bikin status Facebook nggak closing. Wah, iya, memang harus ada proses ya. Ini hari ini kita belajar dengan Ibu Maya ya, luar biasa. Nah, dari tadi Bu, kayaknya juga ceritanya yang indah-indah terus nih. Kayaknya nanti teman-teman merasa, ya wajar aja Ibu Kron kan gitu. Nah, pernah nggak Bu ngalami masa-masa atau sesuatu saat waktu itu Ibu kayaknya jengkel banget gitu, atau istilahnya enak banget sama seseorang, atau yang membuat Ibu dendam positifnya waktu itu ada nggak waktu itu Ibu merasa seperti itu? Kalau tadi kan ceritanya nggak ada penolakan, action kerja gitu kan. Nah, pernah nggak merasa kayaknya, wah awas loh gitu. Kalau orang Jawa kan biasanya saya seperti itu Bu. Nah, pernah nggak Bu merasa seperti itu Bu?
Sebenarnya saya bisa sukses mencapai posisi Crown ini sebenarnya dari dendam positif juga sih, Pak Sugiarto. Waktu itu ya kan, waktu saya lagi berjuang-juang setengah mati ya kan untuk mencapai posisi ya, mencapai goalnya saya ya kan di bisnis yang saya jalanin ini ya kan, mendadak ya kan leadernya saya ya kan, mendadak leadernya saya ya atasannya saya eh, malah mengobrak-ngabrik jaringan saya dan akhirnya jaringan saya diajak untuk pindah ke bisnis yang lain ya kan. Itu saya alamin ya kan, itu saya juga hampir down, gitu saya hampir down dan saya hampir putus asa ya kan. Tapi saat saya putus asa itu saya tidak mencari orang yang negatif, saya tidak mencari orang yang ibaratnya bisa membuat saya tambah down ya kan. Saya datang ke pertemuan waktu itu di Wisma Sejahtera ya. Waktu itu kita di Wisma Sejahtera ya. Saya datang ke pertemuan ya kan. Itu saya hadirin pertemuan-pertemuan yang memberikan aura positif buat saya untuk semangatin saya ya kan. Akhirnya saya bangkit lagi ya di situ ya. Saya bilang kalau teman-teman saat ini ya mengalami down ya kan, patah semangat ya kan, asal tidak menyerah ya kan, kalian pasti akan sampai ke tujuan. Namanya kerikil-kerikil pada saat kita mau sukses itu, mau mencapai sesuatu dalam hidupnya kita, itu pasti banyak godaan ya kan, itu pasti banyak rintangan ya kan, pasti banyak rintangan. Makanya waktu itu ya kan, saya sudah ibaratnya berjuang setengah mati ya kan. Saya kesal juga ya, saya jengkel juga ya kan. Kenapa yang mengkhianatin saya malahan kok leader saya ya kan? Bukan orang di luar sana, bukan crossline, bukan apa ya kan? Tapi kok leader saya kayak gitu loh. Padahal selama ini saya berjuang pergi sama dia bareng-bareng. Kenapa orang-orang jaringan saya kok yang saya dapatkan yang potensi-potensi malah dipindahkan ke tempat lain ya kan? Itu hampir bikin saya kok begitu ya kayak gitu loh. Saya hampir punya pikiran yang gimana ya, hampir menyerah lah waktu itu. Untung saya ketemukan sama mentor yang memberikan saya semangat yang positif ya. Waktu itu ya padahal downline saya loh yang semangatin saya, bukan upline-nya saya. Waktu itu saya hampir menyerah. Waktu itu saya ketemu Ibu Koni ya, Ibu Koni yang titanium ya kan, titanium saya ya kan, Pak Heri Purnomo yang kron saya ya kan, salah satu kron saya ya kan, ada Pak Robi titanium juga ya kan. Timnya mereka kan sangat besar sekali ya kan. Itu mereka yang semangatin saya ya kan, mereka yang memberikan saya support sebenarnya, dan akhirnya saya melihat semangat mereka, saya akhirnya merenung ya atas hidupnya saya. Waduh, kalau masih ada akar, masih ada akar kan ini yang hidup ya kan di jaringan saya, seharusnya saya tidak boleh menyerah, saya bilang ya kan. Kecuali nih ya kan, pohon saya udah nggak ada daun, nggak ada buah ya kan, nggak ada ini yang menghasilkan, saya boleh mungkin boleh bisa menyerah ya. Tapi saya lihat ya kan, ini kan masih ada akar yang berbuah dan berjalan dan ini ya kan, ya kenapa saya menyerah kayak gitu loh. Jadinya akhirnya saya semangat ya kan, saya ambil sesuatu yang positif. Saya bilang saya nggak boleh nih menyerah. Kalau saya menyerah nanti ya pasti saya ditertawain kayak gitu loh. Bener kan? Akhirnya gagal juga kan kayak gitu loh kan. Jadinya saya tidak mau sampai gagal ya. Saya tidak mau orang lain tuh menggagalkan impian saya ya kan. Saya tidak mau orang lain tuh menggagalkan impian saya. Akhirnya saya bangkit, saya berjuang ya kan. Saya lihat ya kan, toh ya kan, seorang satpam, seorang kondektur ya kan, seorang penjual gorengan atau apa waktu itu ya, ada kan, sudah ada kan, mereka aja bisa mempunyai penghasilan puluhan juta di sini ya, waktu itu masih puluhan juta ya kan. Sudah tuh Pak Yosep
yang anak muda ya kan juga punya penghasilan yang puluhan juta ya kan waktu itu kan. Karena mereka belum kron juga waktu itu, waktu saya awal join 2015 kan mereka kan juga belum kron ya. Akhirnya saya terpacu semangat melihat keberhasilan mereka. Sebenarnya saya merenung lagi. Saya bilang saya tidak boleh meninggalkan bisnis ini karena bisnis ini pasti bisa menghantarkan saya punya penghasilan yang luar biasa di sini. Karena selama ini kan saya pengen punya bisnis yang bisa saya jalankan secara autopilot ya kan. Kalau bisnis networking itu kan bisnis yang tidak bergantung pada diri kita sendiri. Karena ini bisnis kan kita kerjakan secara gotong royong yang ibaratnya kalau suatu saat saya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi ada tim yang bekerja mewujudkan impian saya. Itu yang saya lihat ya kan. Jadinya waktu itu saya bangkit ya kan, saya bangkit dan saya mulai lagi nih membangun jaringan saya. Saya mulai membangun jaringan saya. Jadi orang-orang yang tertinggal di jaringan saya itu berarti kan saya lihat kesaring ya, kesaring ya. Ya, saya baru tahu nih bisnis networking itu tuh ada yang datang, ada yang pergi nih. Jadi saya terima nih, saya terima dengan keadaan. Jadi saya apa ya? Saya apa ya? Menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan keadaan yang saya terima di sekitar saya ya, di lingkungan saya ya kan. Jadi kita harus berdamai. Saya berdamai dengan situasi ya kan. Kalau saya tidak berdamai sama situasi kan saya nggak mungkin bisa sukses di bisnis DI ini, ya kan? Jadi dalam situasi apapun kita jalankan bisnis, kita harus berdamai sama keadaan. Seperti COVID ini, kita juga harus berdamai sama keadaan, ya kan? Kita yang sendiri yang harus beradaptasi dengan keadaan. Jangan sampai keadaan itu, ya kan, dampak luar itu menghampas impian kita, gitu ya kan? Nah, jadinya kalian yang harus bisa mengontrol diri kalian sendiri ya untuk bangkit caranya gimana ya kan ya misalnya kalian lagi down lagi punya masalah problem komunikasilah sama orang yang positif ya kan carilah leader-leader Anda yang positif ya kan jangan salah komunikasi kalau Bapak Ibu salah komunikasi ya kan impian Bapak Ibu langsung hangus langsung hilang kayak gitu loh langsung langsung nggak mencapai apa-apa di sini kayak gitu loh ya kan karena di luar sana orang positif sama orang negatif banyakkan orang negatif loh ya kan orang gagal sama orang sukses banyakkan orang gagal loh ya kan kenapa banyak orang gagal karena orang bisa gagal itu karena dia komunikasi dengan orang gagal jadi jangan komunikasi sama orang gagal komunikasilah sama orang sukses seperti Pak Kwancen ya kan seperti Pak Sugiar yang punya mindset positif ya kan Pak Sugiarto ya kan leader-leader yang hebat-hebat ya di sini di Tri-I kan banyak ada Pak Ari Praptono ya kan sudah tuh ada ini ya ada Pak Sarno ya kan ada Pak Afrial ya kan banyak leader-leader positif deh di PC3I ini ada Arya Setiaki ya kan Arya Wirajaya apalagi kron-kron kita tuh semua positif semua tuh kalian bisa belajar sama mereka jadinya tuh kita itu jangan punya mindset yang negatif yang ibaratnya gampang banget mental kalian itu dipatahkan sama orang-orang yang negatif kayak gitu loh orang-orang yang gagal kayak gitu loh jadi gara-gara lihat medsos ya kan gara-gara lihat berita apa yang negatif kalian tangkep sebenarnya itu kan kalian meracunin pikiran kalian dan hati kalian akhirnya kalian tidak bisa sukses di bisnis apapun ya saya bilang ya kalau kalian punya mindset begitu mau pindah 100 bisnis 100 usaha apapun kalian tetap gagal saya bilang karena apa mindsetnya yang harus dirubah dulu mindset yang harus dirubah dulu Siap, nah itu siap, aja Pak. Putro, siap. Wah. Tadi kalau nggak salah dengar, ketika kita lagi down, lagi jenuh dengan situasi karena timnya direkrut oleh upline-nya, salah satu kiat adalah datang ke pertemuan, ya, datang ke Wisma Sejahtera waktu itu ya. Nah, ya. sama mungkin dengan hari ini ya. Mungkin banyak teman-teman kita atau tim-tim kita lagi ya, gelisah ya karena ada
COVID corona atau apapun, ada masalah dengan pekerjaannya. Nah, saya memfasilitasi dengan secara online dengan ngopi pagi, ya kan. Nah, sekarang saya mau nanya jujur ini ke Bu Mai ini, ngopi pagi kita hari ini keren atau keren banget? Ya, nggak ada pilihan nih. Iya, keren banget. Berikan Siap. banyak orang inspirasi sebenarnya, ya kan? Karena apa? Karena ini sangat kreatif menurut saya. Sangat kreatif sekali. Gitu. Pak Sugiarto bisa berkepikiran ngopi pagi, bikin acara ngopi pagi seperti ini, ya kan? Jadi banyak orang yang ibaratnya pagi-pagi tidak punya aktivitas sambil beraktivitas ya, bisa mendengarkan sesuatu yang positif yang ibaratnya bisa membangun impian mereka lagi gitu loh kan. Karena apa? Sesuatu yang sangat membangun semangat kita itu adalah pada saat kita bangun pagi, Pak Sugiarto, ya kan? Siap. Pada saat kita bangun pagi, ya kan ya, kita apa yang kita dengarkan, apa yang kita nonton, kayak gitu loh, ya kan? Kalau yang kita dengarkan, yang kita nonton ada sesuatu yang positif, ya kan? Dan kita ucapkan sesuatu yang positif di pagi hari, ya kan? Anda akan mendapatkan semangatnya full sampai malam hari, ya kan? Habis itu pagi lagi kalau Anda nonton lagi sesuatu yang positif, itu akan memberikan energi Pak Sugiarto. Semangat, energi positif yang kalian tarik nih, ya kan? Yang kalian tarik, ya kan? Apa yang kalian lihat, ya kan? Nah, itu bisa kalian terapin, ya kan? Jadi pada saat menengalam sudah pagi kan lihat motivasi, ya kan? Dengerin lagu positif, ucapin sesuatu yang positif. Pas di lapangan ditolak orang, ya kan? Pas di lapangan kita misalnya mengalami apa sih kayak cibiran orang atau orang meremehkan apa yang kita jelaskan, informasikan, ya kan? Kita tidak baperan, ya kan? Kita tidak menyerah, ya kan? Dan kita juga tidak akan bisa mengeluh karena apa? Karena yang kalian pada saat bangun pagi-pagi itu, kalian udah menerima sesuatu yang positif, kayak gitu loh, kepikiran kalian, ke hatinya kalian, dan kalian tuh sudah ibaratnya nggak ini ya, sudah ikhlas, ya kan? Sudah punya sesuatu yang mental yang siap, kayak gitu loh. Siap untuk bekerja keras, ya kan? Siap untuk apa? Punya semangat dalam hidup ini, ya kan? Karena kalian udah memberikan energi positif yang full kayak gitu loh, ya kan? Kayak ibaratnya kita itu dicas, ya kan? HP aja bisa lobet, ya kan? HP aja perlu dicas loh, ya kan? Apalagi kita, ya kan, manusia ya, kita juga perlu dicas masalahnya, ya kan? Nah, makanya pada saat kita dicas, kita masuk ke kumpulan komunitas yang positif, ya kan? Itu tuh akan memberikan energi yang semangat kita tuh kembali lagi kayak gitu loh. Kayak kita minum obat menurut saya, ya kan? Kayak ini kan kita minum obat nih. Obat apa? Obat kuat, ya kan? Obat kuat mental ya, kuat mental. Ditolak Pada orang. saat ya, pada saat ditolak orang ya kan di luar sana ya kan, ya kamu sudah punya imun tubuh kayak gitu loh, udah imun ya kan. Jadi pas ada virus mau masuk ya kan, mental kayak gitu loh. Karena apa? Sudah minum obat imun, sudah minum vitamin, ya kan? Ya vitaminnya apa? Ngopi pagi bersama Pak Sugiarto. Keren. Keren. Oke, saya juga diingat kontennya Pak Anjar ya, leader saya. Selalu beliau mengatakan, burung-burung sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Sama seperti kita hari ini. Ya, orang-orang yang berpikir positif di area 3A Network bergabung menjadi satu di Ngopi Pagi. Luar biasa. Terima kasih atas aspirasinya Bu Maya. Nah, ini ngomong-ngomong, tak terasa ini kita ngobrol sharing santai dengan Bu Mei hampir 50 menit. Pak Sugiar nggak punya jatah ini. Ini sekarang oke, untuk sementara Bu Mei boleh ngopi ya. Nah, kopinya atau air putih. Saya juga lemon tea-nya sudah siap nih sebenarnya ya. saya dengarkan Pak Sugiar lagi deh. Ya, mungkin untuk waktu selanjutnya biar Pak Sugiar yang cerita. Monggo Pak Sugiar, waktu dan tempat kami persilahkan.
sangat luar biasa pagi hari ini. Ya sebenarnya untuk menggerakkan kita untuk jauh lebih maju ya, sebenarnya inspirasi itu. Inspirasi beda sama motivasi ya. Kalau inspirasi itu ada niat yang ikhlas ya, niat yang ikhlas yang tulus. Ya sama ya, inspirasi bisa kita cari dimanapun berada. Dulunya pada saat saya masih LA itu saya datang ke acara itu vision seminar di itu ada Ibu Eri ya, Ibu Eri Binarti itu waktu itu platinum wanita pertama platinum ya, waktu itu saya masih LA. Itu kata-kata Ibu Eri itu kalau laki-laki nggak bisa platinum lebih pakai rock. Jadi artinya itu nampol banget dan ulang-ulang gitu. Artinya itu sebenarnya sebuah tamparan bahwa kita harus lebih maju gitu. Artinya apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, bahwa bisnis 3A itu memberikan kesempatan. Semua orang mampu, semua orang bisa, saya setuju itu. Apalagi saya dulunya juga ibarat 5 tahun yang lalu berlatar belakang tukang leker juga kan, tukang leker, lulusan juga SD gitu loh. Jadi sebenarnya waktu itu ada rasa keraguan, apakah saya bisa? Saya nggak punya teman. Waktu itu juga saya punya keraguan. Berjalannya waktu saya berani mencoba terus dengan kesalahan, penolakan. Akhirnya saya introspeksi diri dan mau belajar. Akhirnya, tapi ya ke garis finishnya ya goal setting sama impian itu loh. Goal setting sama impian itu terus saya tancapkan lagi. Berarti artinya saya nggak terpaku ke masalah penolakan, saya terfokus ke masalah impian. Ada kata-kata tadi sama Ibu Mai ya, itulah. Berarti artinya impian harus kita tancapkan. Apalagi pada saat sebenarnya orang-orang pengen join dalam bisnis apapun kan pengennya untung ya. Itu sangat saya sangat setuju lah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Pada saat saya kenal 3A lewat Pak Sugito Kurniawan lewat Facebook, belum kenal ya Pak, belum sempat ketemu. Waktu itu Pak Sugito Kurniawan juga menjelaskan ada 3 keuntungan itu aja. Karena orang join karena pengen untung kan, bener nggak seperti itu? Ya. Saya pun semua orang pengen join, nggak pengen bangkrut, nggak pengen rugi itu. Itu fitrah seseorang. Fitrah seseorang itu nggak mau dirugikan, nggak mau merasa bangkrut, itu fitrah manusia. Berarti artinya fitrahnya sangat cocok ya. Pertama kan untung investasinya, untung tabungannya, kedua untung proteksi. Waktu itu saya berpikir untung proteksi ya, apabila saya meninggal diproteksi 21 juta. Berarti kan untung ya, proteksi 21 juta itu. Berarti kan kita bicara keuntungan investasi, keuntungan tabungan tadi ya, keuntungan proteksi, keuntungan income ya. Terus apalagi kan? Kan paket komplit untung semua gitu loh. Kalau sudah untung kan klik ya gitu loh. Terus apa sih kalau kita menolak nggak join di 3A itu loh? Bukannya 3A yang lebih baik. Artinya 3A benar-benar paket komplit yang bisa memberikan penghasilan dan proteksi dan investasi. Itu saya sangat setuju. Waktu itu saya juga terfokus kalau di kampung itu kan kalau orang-orang tua dulu itu kan itu nyaman di hari tuanya karena punya warisan sawah. Punya warisan sawah, banyak warisan sawah hektaran, itu masa tuanya biasa enak ya. Berat mapan pangan itu terjamin gitu. Ya, saya nggak punya segalanya, saya orang tua nggak bisa mewaris seperti itu. Ya, saya melihat potensi dari tabungan investasi 3A ini, ya ini sangat cocok untuk masa tua saya nanti. Dan mumpung anak-anak saya masih kecil, itu dari segi manfaat investasinya, proteksinya, saya sudah klik dari awal kan. Berarti artinya kalau sudah kita klik dari manfaatnya, klik dari potensi penghasilan di 3A, ya udah jalankan terus pasti nyampe ke tujuan gitu. Luar biasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini, itu sangat pribadi sangat bersyukur sekali bahwa bisa merasakan stabilitas income di saat pandemi seperti ini berkat 3A yang kita bangun 5 tahun yang lalu. Luar biasa. Stabilitas income-nya luar biasa di 3A. Bisa mewujudkan impian, bisa katakanlah untuk
membiayai keluarga atau membantu orang lain, orang tua, sangat-sangat bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Luar biasa. Oke ya, mantap. Nah, ini saya udah ganti background. Hidup itu seperti kopi. Nah, akan terasa pahit jika Anda tidak tahu cara menikmatinya. Ya, kan? Sama, rasa manis dan rasa pahit ketika kita campur jadi satu, itu akan nikmat. Ya, itulah kopi. Ngopi pagi kita hari ini terasa nikmat karena kehadiran wanita pertama seorang Kron, Bu Mei, ya. Saya minta kiat-kiat suksesnya untuk Bu Mei, untuk teman-teman kita hari ini yang live ya, yang nyimak secara langsung acara kita. Mungkin Bu Mei bisa memberikan strategi khusus karena sekarang juga masa pandemi ya, masa banyak orang yang dirumahkan bahkan yang tidak punya penghasilan. Nah, mungkin Ibu berikan sedikit kiat ya, mungkin strategi atau apapun yang menurut Bu Mei manjur. Monggo Bu Mei. Saya mau sharing sedikit ya. Kalau menurut kiat-kiat sukses yang harus kita jalankan saat ini ya, jangan sampai kita ini karena keadaan, karena pandemi ya kan, yang menghantam, yang ibaratnya menghantam hidupnya kita ya kan, karena di sini bukan COVID ini kita hadapin, mau kaya mau miskin semua orang hadapin ya kan, semua orang juga mengalami masalah yang sama. Jadi tidak pilih-pilih kaya miskin nih, COVID semua orang mengalami, sama-sama mengalami. Cuman yang harus kita persiapkan adalah caranya gimana kita tetap punya semangat, ya kan? Tetap punya optimis dalam hidupnya kita dan tetap antusias dalam hidupnya kita, ya kan? Kita bisa pakai segala, maksudnya kita harus bisa beradaptasi ya sama keadaan ya. Jadi semangat itu ya tergantung dari diri kita sendiri yang menciptakannya ya. Jadi selama COVID ini bisnis kita ini kan bukan hanya bisa jalankan secara offline ya. Bisnis kita juga bisa kita jalankan secara online. Karena semua itu kan ada di aplikasi. Kita ini kan bisnis yang kita jalankan kan punya aplikasi di dalam Mobis ya kan, dalam Mobis yang kita bisa install ya kan di Play Store. Jadi semua kerjaannya yang kita kerjakan secara offline itu kita bisa alihkan ke online sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah kita jangan mati akal, dan kita juga jangan menyerah sama keadaan yang ibaratnya dalam keadaan begini habis itu kita tidak bisa ngapa-ngapain ya kan. Padahal yang kita kerjakan dalam bisnis DI ini bisa kita kerjakan secara online. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti cara akan kerja dengan online, mungkin ya leader-leader kalian sudah tahu cara online gimana. Dan kita ini kan dari perusahaan juga sudah memberikan kita strategi namanya 3-on-1. Nah, itu juga yang saya pakai sudah 2 bulan ini yang saya pakai 3-on-1 ini ya kan. Dan 3-on-1 ini juga sangat bagus ya kan, bisa membantu ya kan mitra-mitra ya kan, bisa membantu agen-agen kita ya kan untuk mendapatkan prestasi juga di bisnis DI ini. Dan selain kita bisa pakai ini ya, kita ada seperti hari ini yang kita bisa ngundang Camit ya kan masuk ke live seperti ngopi pagi ini ya kan, atau Bapak Ibu juga ada fasilitas dari Zoom nasional ya kan, dan kita masing-masing ya kan dari leader-leader kita kan juga ada ngadain Zoom nasional. Jadi manfaatkan semua semua teknologi ya. Kita kan bisa, karena di zaman ini kan kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Walaupun saya juga orangnya gaptek ya kan. Saya juga
baru bisa teknologi ya kan, kotak-katik memakai Zoom itu saya juga baru belajar gitu loh, baru belajar. Intinya itu kita mau belajar, ya kan? Kalau kita mau belajar, apapun kita bisa gitu loh, ya kan? Karena tidak ada sesuatu yang kita nggak bisa, ya kan? Orang lain bisa, pasti kita bisa, ya kan? Kayak misalnya nih, hari ini nih, Pak Sugiarto bisa bikin acara ngopi pagi kayak gini, ya kan? Teman-teman lain juga harusnya bisa. Tinggal belajar dengan Pak Sugiarto, kalau kalian nggak bisa, ya kan? Nah, Siap, jadinya, siap. ya, jadi kita itu nggak usah ini ya pesimis, ya kan? Nggak usah negatif, tapi selalu harus punya sikap yang semangat yang optimis, antusias, ya kan? Sikap yang punya semangat, ya kan? Supaya apa? Supaya kita jalanin hidup ini tuh penuh, ya kan? Segala sesuatu yang positif, ya kan? Karena apa? Karena yang kalian lihat, yang kalian tangkap, ya kan? Setiap hari yang kalian dengar itu sesuatu yang positif, pasti hidup kalian pasti akan positif juga. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadinya di bisnis apapun, apapun yang kalian mau jalankan apapun, paling utama adalah semangat, ya kan? Kalau kalian punya semangat, kalian punya impian, ya kan? Pasti kalian akan punya komitmen, ya kan? Kalian tidak akan bermalas-malasan. Karena apa? Karena kalian telah menulis impian kalian. Impian itu kan akan mengingatkan kita akan goal kita, ya kan? Sehingga kalian tidak punya waktu. Jadi teman-teman tidak punya waktu untuk malas-malasan nih, ya kan? Untuk santai-santai di rumah, ya kan? Menghabiskan waktu dengan main game, ya kan? Atau nonton sinetron yang ibaratnya tidak ada yang positifnya, ya kan? Atau lihat acara gosip-gosip yang nggak ada positifnya, ya kan? Nah, mendingan Bapak Ibu kerjakan 3i ini yang bisa memberikan inspirasi untuk orang lain, ya kan? Bisa menghasilkan penghasilan buat keluarga pula, ya kan? Jadinya ya sangat positif sekali saya bilang bisnis 3i ini, ya kan? Ya, dan hidup kalian mempunyai satu hidup yang berarti menurut saya, ya kan? Bukan berarti untuk keluarga, tapi berarti untuk orang lain juga. Ya, itu yang ingin saya sampaikan Pak Sugiarto. Oke, luar biasa. 1 jam. Luar biasa. Biasanya acara ngopi pagi kita paling banter 45 menit. Kadang-kala 30 karena kita bukan membatasi ya durasi. Memang kita sengaja kita bikin pendek biar tidak bosan, tidak jenuh juga. Tapi ini walaupun panjang 1 jam tidak jenuh ya. Mungkin tambah wawasan, tambah inspirasi kita karena yang bicara langsung wanita pertama Kron kita. Luar biasa, mantap ya. Tadi seperti dikatakan Bu Kron, istilahnya kita harus selalu belajar, selalu fokus, selalu dengan goal kita. Sama dengan hari ini. Ketika saya dulu menjalankan program 3E, itu ada faktor power of the kepepet ya. Karena saya nganggur, saya kecelakaan, saya cacat, dan saya tidak punya penghasilan. Mau nggak mau otak saya harus direstart ulang lagi. Gimana caranya bulan besok saya punya penghasilan. Memang tidak segampang saya ngomong hari ini ya. Saya juga pasti mengalami penolakan ya, nyinyiran, PHP, cemoohan, caci maki. Saya juga ngalami. Tapi saya nikmati seperti kata Bu Kron tadi ya. Mungkin teman-teman yang hari ini juga nyimak, yuk kita nikmati. Seperti kopi akan terasa pahit jika kita tidak tahu cara menikmatinya. Tapi akan terasa nikmat kalau kita tahu cara menikmatinya. Kemanisan, rasa manis dan pahit bercampur menjadi satu dalam hidup kita. Itu yang akan kita nikmati serasa kita ngopi pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Mei yang luar biasa dahsyat. Mohon maaf karena durasi juga kita harus berpisah, tapi saya berharap suatu saat juga akan bertemu lagi secara online atau secara offline ya. Saya juga pengen hadir di panggung kehormatan program 3E bersama para kron-kron yang lain. Saya Sugiarto Kurniawan, salam sehat, salam dahsyat, go kron. Go kron. Terima kasih Pak Sugiarto. Ya, terima kasih. Ya, ketemu lagi di panggung kehormatan GoPro. Amin, amin, amin. Ya,
Terima kasih Pak Sugiar ya. Sukses untuk semuanya ya. Foto dulu ya. Oh, foto dulu ya, boleh, boleh. Ya, bagus. Oke, terima kasih teman-teman yang hari ini hadir di Ngopi Pagi. Kita bertemu lagi mungkin besok kalau memang ada narasumber kita online lagi, tapi kalau enggak mungkin Senin. Senin nggak ada, ya udah saya sama Pak Sugiar ngomong sendiri di online. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.